Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda senantiasa sehat semuanya. Saya membuatkan video sebagai video lanjutan untuk video sebelumnya. Di dua video sebelumnya, saya sudah memaparkan penjelasan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib, juga Imam Baihaqi dalam kitab Al-Asma wa Sifat. Keduanya menarasikan banyak pendapat ulama, dan keduanya juga berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tidak bertempat. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih istawa di atas arsy. Semua ulama tidak ada yang mengingkari Allah itu istawa. Allah itu punya sifat istiwa. Harus sepakat dulu ya, karena ini ayat Al-Qur'an, nggak boleh kita ingkari. Yang membedakan kita adalah pemaknaan istiwa ini. Nah, ada sebagian saudara kita yang mungkin membaca Quran dengan terjemahan, mengartikan istawa itu artinya duduk. Itu salah, karena Allah itu tidak mungkin bertempat pada makhluknya. Sudah saya paparkan ya di video sebelumnya. Nah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika berjumpa dengan ayat-ayat semacam ini menempuh dua cara. Satu namanya tafwid, seperti yang saya jelaskan. Artinya kalau ada kata-kata yang seolah-olah menunjukkan adanya penyerupaan Tuhan dengan makhluk, maka kita serahkan maknanya kepada Allah. Istawa itu artinya apa? Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi bukan duduk. Karena kalau duduk berarti Allah sama dengan makhluk. Sementara sifat wajib bagi Allah itu mukhalafah lil hawadits, berbeda dengan makhluk. Nah, ulama yang lain menempuh cara takwil, artinya mengartikannya dengan makna lain, di antara mana istawa, istila, yaitu menguasai. Ya, Allah menguasai arsy. Dan itu sesuai dengan kaidah kebahasaan, sesuai dengan pemaknaan orang-orang Arab. Sekarang saya ingin bacakan saudara kitab Ahlus Sunnah yang lain. Ini sangat terkenal sekali. Tuhfatul Murid, karangan Imam Baijuri, syarah ala Jawharat Tauhid. Ini syarah atas kitab Jawharat Tauhid. Jawharat Tauhid juga kitab dikenal luas oleh kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan diajarkan di Al-Azhar, di berbagai pesantren ya. Imam Laqani, penulis Jawharat Tauhid, Imam Laqani, disyarah oleh ulama lain dari Mesir dua-duanya, yaitu Imam Baijuri ya. Silahkan dibaca, saya akan jelaskan. Ya, Anda mau terima silahkan, tidak jadi masalah. Nah, ini saya ingin menjawab pertanyaan, mungkin ada orang nanya, oke, Ustadz, kalau seandainya Allah itu tidak di langit, tidak di arsy, tidak duduk di sini, terus Allah itu adanya di mana? Nah, saya sudah katakan, ini pertanyaan sejak awal sudah salah. Kenapa salah? Karena dia memungkinkan kebertempatan sesuatu yang tidak bertempat, gitu loh. Allah itu sejak awal beda dengan makhluknya. Anda jangan bayangkan, inilah masalah kita. Kadang-kadang kita itu memahami Tuhan sesuai dengan bagaimana kita melihat objek yang ada di alam semesta ini. Saya bertempat, meja ini bertempat, Anda juga yang menonton ini bertempat. Allah itu beda dengan makhluknya. Kan Anda belajar dalam ilmu akidah, sifat Allah itu mukhalafah lil hawadits, berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk bertempat, berarti Allah tidak bertempat. Sama kelirunya dengan pertanyaan siapa yang menciptakan Allah. Itu pertanyaan salah, karena yang namanya Allah itu tidak tercipta. Masa Anda menanyakan keterciptaan atau memungkinkan keterciptaan sesuatu yang tidak tercipta, itu gimana? Itu pertanyaan kan nggak logik ya. Pertanyaan salah, kalau kita jawab juga ya salah. Terus gimana jawabannya? Jawabannya adalah Allah tidak bertempat, dan pertanyaan ini keliru. Itu jawabannya. Ya, silahkan dikoreksi ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Sejak kapan Allah ada? Itu juga sama, pertanyaan keliru. Kenapa? Karena pertanyaan sejak kapan itu berlaku bagi sesuatu yang berwaktu, ada permulaannya. Kayak saya nih, sejak kapan kamu terlahir? Saya jawab tanggal segini, hari segini. Karena saya ada permulaannya. Tuhan kan nggak ada permulaannya. Kalau Tuhan ada permulaannya, dia bergantung sama yang lain dong. Bukan jadi Tuhan namanya. Nah, lihat. Kalau bicara akidah itu, saudara, harus menggunakan argumen rasional, harus menggunakan argumen tekstual. Ada dalil akli, dalil nakli. Dalil dari Al-Quran dan Sunnah, atau dalil rasional. Ya. Tidak boleh berdasarkan selera, harus, dan kemudian diperkaya dengan referensi ulama yang mengahli dalam bidangnya. Makanya saya di dua video sebelumnya menampilkan kitab ya, supaya nggak asal-asalan. Imam Laqani dan disyarah oleh Imam Baijuri dalam kitab ini, lihat ada bait di Jauharah menyebutkan wa kullu nassin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwid warum tanziha. Setiap nas Al-Quran maupun sunnah, hadis maupun
Al-Quran itu kalau ada nas teks suci yang zohirnya seolah-olah menunjukkan persamaan Tuhan dengan makhluk, seperti kata yad, ya dalam Indonesia diartikan tangan, padahal maknanya nggak selamanya tangan, wajah, gitu ya. Nah, nas-nas semacam misalnya yanzilu rabbuna, Allah turun, itu kan secara zohirnya menunjukkan soal ada persamaan, Tuhan turun. Nah, itu caranya, kata Imam Laqani, tempuh dua cara. Awilhu ditakwil, artinya maknanya bukan makna zohirnya. Kalau dikatakan Allah turun, bukan berarti Allah itu berpindah. Ya, ditakwil. Lihat, takwil itu ajaran salafus soleh. Saya sudah merekomendasikan Anda yang menolak pernyataan takwil bagian dari ajaran salafus soleh untuk membaca buku guru saya, Takwilus Salaf li Sifatillah. Penakwilan generasi salaf atas sifat Allah. Itu ada riwayat-riwayatnya. Satu bertakwil, kedua fawwid. Nah, ini namanya serahkan. Fawwid itu serahkanlah, maknanya warum tanziha, dan sucikanlah Allah. Jadi kita serahkan kepada Allah makna yang sesungguhnya dari istiwa itu apa ya? Allahu alam, hanya Allah yang tahu. Yang jelas kita menyucikan Allah dari kebertempatan. Tanzih itu namanya. Menyucikan Allah dari keberwaktuan. Menyucikan Allah dari kejisiman. Allah itu nggak punya bagian-bagian kayak kita ini. Tapi makna hakikinya apa? Allahu alam.